Sementara itu, ahli yang dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Susno Duaji menegaskan, dari banyaknya barang bukti yang ada termasuk hasil visum hingga keterangan para ahli, seluruhnya merujuk pada peristiwa kecelakaan bukan pembunuhan. Kasus ini berbelok berawal dari keterangan Dede dan Aib, meski belakangan Dede mencabut keterangannya pada 2016 silam. Namun hingga kini Aib tak kunjung muncul ke publik untuk mengklarifikasi keterangannya. Berikut wawancara jurnalis NTV Francisca Rati dengan Susno Duaji seusai sidang di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu 18 September 2024. Kalau untuk kasus pembunuhan ya, itu pertama TKP-nya tidak jelas. Kedua, alat buktinya juga boleh dikatakan tidak ada. Karena hanya mengandalkan keterangan saksi. Saksi pun dulu itu adalah saksi Aib. Ternyata saksi Aib itu besar, bahkan sampai sekarang nggak bisa berani nongol. Saksi kedua adalah saksi Dede, dan Dede pun sudah mencabut keterangannya dan dia mengatakan itu bohong. Ketiga, saksi Rudiana. Saksi Rudiana pun itu dia tidak melihat langsung peristiwa. Dia hanya diberitahu oleh Aib. Nah, Aib inilah yang keroknya. Jadi sampai sekarang tidak ada satu saksi pun yang melihat langsung, tidak ada satu saksi pun yang bisa dipercaya. Kemudian alat bukti berupa visum juga tidak menunjukkan bahwa peristiwa ini pembunuhan. Alat bukti saintifik yang lain juga tidak ada. Keterangan ahli juga tidak ada yang menunjukkan bahwa para narapidana ini pelakunya atau peristiwa ini pembunuhan juga tidak ada. Jadi peristiwa ini sebenarnya nggak ada peristiwa pembunuhan ya. Yang ada peristiwa kecelakaan lalu lintas di jembatan flyover. Itu ada, itu kuat sekali. Berarti untuk kasus kecelakaan, jika memang ini menggambarkan peristiwa kecelakaan, sudah ditemukan dua alat bukti yang saling berkesesuaian? Kalau kecelakaan bukan dua alat bukti ya, tak terbatas, banyak sekali. Saksinya ya udah sejibun gitu kan. Terus bukti saintifiknya bahwa dia masih berkomunikasi lewat HP ada. Terus sepeda motornya juga menunjukkan kecelakaan. Terus barang bukti berupa daging yang ada di skrup. Banyak sekali lah, nggak kehitungan lagi. Berarti sudah ada alat bukti dan barang bukti yang saling berkesesuaian? Sudah ada. Yang waktu itu, waktu sidang pembunuhan, tidak pernah ini diangkat ke persidangan. Nggak pernah, justru yang diangkat adalah yang tidak ada kaitan dengan laka lantas gitu. Nah, dikait-kaitkan dengan pembunuhan, tetapi karena itu bukan barang bukti atau alat bukti yang sebenarnya dari pembunuhan ya, lemah sekali, harus gugur. Baik, melihat pandangan JPU begitu yang tentunya sangat bertentangan dengan dari Pak Susno tadi yang sudah menyatakan bahwa jika kecelakaan sebenarnya alat buktinya sudah saling berkesesuaian. Nah, cuman pandangan JPU sendiri menyatakan bahwa sesuai tetap dengan pendirian atau tanggapannya bahwa ini tetap merupakan kasus pembunuhan. Nah, apakah sebenarnya kasus yang menewaskan Vina dan Eki di 2016 ini akan benar-benar terungkap menurut Pak Susno? Pertama terungkap apa benar? Kasus ini sudah terungkap, sudah selesai, yaitu kasusnya adalah kecelakaan. Siapa yang mengatakan bukan kecelakaan? Tentunya penyidik dan JPU yang menyidangkan pada waktu itu. Sebabnya kalau mereka mengatakan sependapat dengan kecelakaan, walaupun dalam hatinya sependapat, maka PK ini udah selesai gitu, bubar, kita pulang semua ke Jakarta hari ini. Ini sebenarnya sesuai dengan tadi keterangan dari Pak Susno yang sempat menyatakan, bahkan sempat terhening sejenak ya pada saat sebenarnya kasus ini sudah terungkap, sudah dinyatakan kecelakaan begitu ya. Tapi tiba-tiba ada laporan baru yang menyatakan bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Nah, bagaimana begini tanggapan? Sayang tentang pembunuhan, ini kan tidak dibuktikan sejak awal. TKP-nya di mana, barang buktinya apa, korbannya siapa gitu kan, enggak semua, minim semua. Makanya yang kasus pembunuhan itu berat sekali tendensinya kepada rekayasa gitu.